Aku nggak tahu suara aku bakalan jelas terdengar sama kalian semuanya atau justru suara di luar sana yang terdengar terlalu keras. Jujur malam ini aku rencananya nggak bikin konten karena di luar itu dari tadi sampai udah mau jam 9 malam itu nggak berhenti musiknya. Pusing banget, aku nggak konsentrasi karena untuk membuat konten ini, untuk membuat cerita itu kita harus benar-benar konsentrasi di tempat yang tenang dan benar-benar kayak harus kedap suara gitu. Nah mudah-mudahan nanti aku bakalan cari studio atau cari tempat yang mungkin bisa membuat aku tuh fokus membuat konten sehingga kalian semuanya bisa menikmati cerita yang aku suguhkan di dalam konten aku. Malam ini kita cerita santai aja, kita nggak membahas tentang cerita yang udah-udah karena kali ini aku bakalan mengangkat salah satu kisah dari followers aku, yaitu di sesi sleep call. Di sesi sleep call kali ini aku dapat salah satu kisah yang menarik untuk kita bahas malam ini dan sedikit agak mengandung bawang juga ceritanya. Sebenarnya cerita udah lama, udah 1 bulan yang lalu dia kirim di tahun 2025 penutup kemarin. Aku sempat janjiin sama dia untuk mengangkat kisahnya dia ini ke YouTube aku, tapi aku harus konfirmasi dulu ke orangnya. Artinya aku harus ngobrol banyak dulu sama orangnya sampai aku kayak benar-benar memahami ceritanya itu seperti apa, bukan hanya dari tulisan doang. Dan kemarin kita sempat ketemu dan anaknya asik dan dia juga termasuk anak yang aktif di organisasi dan lain sebagainya, dan ternyata dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 11 dan mau naik kelas 12 tahun ini. Beliau menceritakan kisahnya dan itu tuh lumayan berat sih menurut aku, untuk seumuran dia. Sampai saat ini mungkin dia merasa kayak ada rasa trauma pasti karena kejadian yang dulu pernah terjadi di dalam hidup aku umur 5 tahun, 6 tahun atau sampai 15 tahun itu benar-benar membekas banget di otak aku. Dan ini anak juga merasakan hal yang sama seperti pernah aku rasakan pada saat aku masih kecil. Dan ketika kita cerita, dia sempat berkaca-kaca karena dia tuh bingung mau ceritain ke siapa. Cerita sama orang tua takut, dia cerita sama saudara juga takut, dan bahkan cerita sama bapaknya apalagi, karena bapaknya termasuk orang yang temperamen, suka mukul kalau misalkan terlalu keras, dan kalau misalkan kita salah bener-bener kayak langsung mukul, langsung nendang kayak gitu. Dan dia menceritakan itu dengan penuh emosional. Kemarin aku sempat kasih pelukan juga sama dia. Aku kasih pelukan, kasih support gitu, dan aku bener-bener kayak ngerasa wow, keren juga. Maksudnya keren dalam artian tuh dia bisa bertahan sampai di titik ini juga udah hebat banget. Dan dia termasuk anak yang berprestasi, cakep banget lagi anaknya, cakep, bulu matanya tebal, terus bibirnya seksi banget, mukanya muka kearap-arapan gitu. Cuman dia berasal dari keluarga yang menurut aku sih worth it lah untuk seusia dia, yang udah mendapatkan privilege yang keren gitu loh dari orang tuanya. Orang tuanya lumayan berada gitu, ayah dan ibunya pebisnis, dan dia disekolahkan di sekolah yang lumayan ternama, dan dia juga merupakan anak yang berprestasi. Waktu kita cerita kemarin itu dia sempat bilang nanti tolong disamarkan nama aku karena ini berkaitan dengan privasinya dia. Dan dia berada di Bekasi. Dia berada di Bekasi dan saat ini dia menempuh pendidikan sekolah menengah atas di kelas 11 dan sebentar lagi mau kelas 12. Katanya nanti ketika udah mau lulus SMA dia bakalan lanjut kuliah, dan dia bakalan terus dengerin konten aku katanya kemarin. Dan kita sempat tukeran WhatsApp, dan dia udah lama follow aku ternyata, tapi nggak berani untuk komen karena dia merasa bahwasanya kayak dia masih ragu-ragu untuk komen di kolom komentar YouTube aku katanya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah kemarin itu sempat dia seneng banget ketemu dengan aku. Dia meluk aku, terus dia kayak nggak expect dia bakalan ketemu sama aku katanya.
Terima kasih ya, kita sebut aja namanya Joshua. Oke, jadi Joshua ini dia termasuk anak yang mandiri dan saat ini dia berada di salah satu sekolahan ternama di Kota Bekasi. Dan sekolahan itu yang membuat dia itu bangkit sampai dia berada di titik yang kayak wah gitu, dia bisa sampai di titik itu. Dulu katanya di saat dia sekolah dasar, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau tidak enak dari lingkungan dia sekitar tempat mainnya. Jadi di lingkungan tempat mainnya itu dia kan belum tinggal di kompleks. Jadi anak-anak pada saat itu yang berada di lingkungan tempat tinggalnya dia yang namanya rusun ya, anak-anak itu tuh banyak yang tidak mengenyam pendidikan. Jadi anak-anak kayak SMP, SMA yang harusnya masih sekolah, tapi mereka tuh kayak main-main aja gitu. Jadi mereka disuruh sekolah sama orang tua tuh pada gak mau katanya. Jadi terkadang si Joshua ini tuh main sama mereka. Dan walaupun jarak umur mereka tuh agak sedikit jauh, kayak 5 tahun 6 tahunan bedanya, tapi Joshua ini tuh sering diajak main sama mereka. Sampai suatu ketika Joshua ini merasa kayak ada yang aneh dari perlakuan beberapa teman-temannya ini. Sebenarnya nggak semuanya, cuman ada beberapa yang mungkin melihat postur tubuhnya Joshua ini kan anak kota ya, artinya dia tuh kayak dia bersih kulitnya tuh. Dia juga memperlihatkan foto dia waktu dia kecil, waktu dia SD kelas 4 atau kelas 5 SD itu dia liatin fotonya, dan kelas 5 SD itulah yang dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari salah satu teman mainnya dia. Jadi waktu itu katanya teman mainnya ini ngajak dia mandi di kolam renang. Nah, kolam renang yang terbilang murah, yang bukan 40.000 satu kali main, tapi yang 5.000 sampai 10.000 satu kali main untuk anak-anak. Nah, si temennya ini ternyata punya tujuan maksud tersendiri untuk mengajak si Joshua ini mandi di sana. Ketika pada saat itu si teman-temannya ini udah menunggu si Joshua ini dan izin ke orang tuanya. Sebenarnya malam itu tuh dia udah izin ke orang tuanya. Si Joshua ini nggak diizinin sebenarnya sama orang tuanya karena khawatir, karena nggak ada pendampingan dari orang dewasa. Takutnya si Joshua ini bermain terlalu lupa dengan dirinya gitu. Jadi nanti aja sama ibu sama bapak gitu kalau ketika libur kerjanya. Nah, tapi karena teman-temannya itu meyakinkan, udah nggak apa-apa, nanti kita mandinya di kolam renang yang dangkal aja kayak gitu. Nah, di situ akhirnya si ibunya itu tuh memberikan briefing dulu lah sama anak-anak ini, dan kurang lebih yang ikut berenang itu ada 6 anak termasuk Joshua. Nah, ketika dia main berenang itu, dia udah diizinkan dan main berenang. Terus si Joshua ini ditarik sama salah satu temennya ke dalam yang kayak kolam renang yang agak dalam gitulah. Awalnya kan dia di dangkal yang paling tinggi gitu. Terus tiba-tiba dia ditarik ke arah paling dalam. Terus seolah-olah si temennya itu tuh ngebantu dia untuk nyelamatin dia gitu. Maksudnya kayak nyelamatin dia tuh untuk pergi ke dangkal lagi. Tapi di situ posisinya badannya si Joshua ini tuh dipegang-pegang dan digrepe-grepe gitu sama si temennya ini. Dan temennya ini tuh kalau misalkan di umur itu udah umur 16 tahun. Dan itu kan kalau umur 16 tahun, nah mungkin dia udah punya hasrat dan dia udah punya nafsu gitu untuk melakukan hal yang berbaur seksual gitu kan. Dan ternyata si Joshua pada saat itu tuh dipegang-pegangin bagian bokong sama bagian itunya dia, bagian sensitifnya dia. Nah, yang diketahui sama Joshua adalah ketika ada orang lain memegang bagian-bagian sensitif kita, dia kan ngelawan harusnya. Dan pada saat itu si Joshua udah ngelawan, udah ngebentak, udah nendang si cowok ini. Tapi karena si cowok ini tuh kekuatannya tuh lebih besar daripada si Joshua, sehingga Joshua tuh nggak bisa yang namanya melepaskan diri dari si temennya ini.
Terus ketika itu temannya itu tuh pura-pura nggak sadar kalau misalkan Joshua itu nggak nyaman diperlakukan kayak gitu. Sebenarnya Joshua itu nggak feminim anaknya. Joshua itu bener-bener kayak gagah gitu, laki gitulah. Dan ketika ketemu kemarin juga aku ngelihat gak ada sosok feminim di dalam dirinya dia gitu. Tapi ketika dia diperlakukan kayak gitu, ngerasa kayak mungkin dia tergoda dengan kulitnya si Joshua ini bening gitu. Nah terus akhirnya pada saat itu si Joshua itu menghindarlah dari si temennya ini yang melakukan itu. Singkat cerita, selesai berenang, ini si Joshua ini dia bilang sama temennya untuk ganti kostum dulu. Artinya dia udah selesai mandi, dia udah selesai renang, dia pengen nonton aja berenangnya. Mungkin dia udah nggak mau lagi berenang di situ, takut diituin lagi. Akhirnya dia ganti pakaian ke ruang ganti. Nah pas mau ke ruang ganti, kebetulan ruang gantinya itu pintunya berasal dari tutupan kain doang. Jadi pas tutupan kain itu doang kan orang bisa tiba-tiba masuk aja gitulah ke dalam, gak ada yang jagain di luarnya. Jadi pas dia udah masuk itu ternyata dia dibuntutin sama si temennya ini yang tadi ngelakuin itu. Nah pas banget posisinya di dalam toilet, di dalam ruang ganti itu. Terus si temen cowoknya ini tuh datang ke situ, tiba-tiba langsung ngedekap mulutnya, nggak usah teriak lu, kata dia. Jadi tuh kayak ngancem si Joshua jangan teriak, karena di bilik kiri dan kanan tuh sebenarnya kosong nggak ada orang. Terus di depan juga kosong, karena tuh di hari biasa kalau nggak salah, jadi nggak terlalu ramai gitu loh. Dan ditambah juga kolam renangnya itu kolam renang murah gitu, jadi nggak ramai itu kolam renang itu. Lu jangan teriak, kalau lu teriak habis lu sama gua, kata dia gitu kan. Terus dia tuh memaksakan jarinya dia tuh memasuki lubang itunya dia di bagian belakangnya si Joshua ini. Pokoknya bagian telunjuk dimasukin, pokoknya dipakai beberapa kali sampai Joshua itu mengerang kesakitan, sakit banget kata dia, sampai dia nggak sadar ternyata itu membuat bagian itunya itu berdarah. Nah pas udah selesai itu tuh kan dia ada temennya lah nyari si Joshua, Jos lu udah siap belum? Jos lu udah siap ganti belum gitu. Si temennya satu ini yang tadi melakukan hal yang tidak baik tadi, dia pindah ke depan kayak seolah-olah dia lagi ganti pakaian juga. Joshua di situ posisinya dia udah tremor, kayak gemeteran, nggak sadar tentang apa yang dialami pada saat itu. Dia langsung membungkuk, terus dia langsung kaget lah, dia shock banget. Terus temannya langsung ngeliat kan pas dibuka pas dibuka bagian pembatasnya itu, dia bilang, "Lo kenapa Jos? Lo kenapa nangis?" Di situ Joshua nangisnya itu gak bersuara. Paham lah ya, nangis tanpa suara itu bener-bener kayak sakit banget. Terus dia pulang. Di situ posisinya dia nggak mau ketemu sama siapapun selama kurang lebih 2 bulan. Bayangin, awalnya dia tuh ceria banget. Awalnya dia bener-bener ceria, dia bener-bener kayak dibebasin sama orang tuanya untuk main sama siapa aja. Dan dia ngerasa kayak dia takut sama siapapun. Tuh dia bikin trauma dalam dirinya, sampai dia sekolah pun itu tuh dibujuk sama orang tuanya. Sampai katanya pas di kelas 6 SD mau lulus itu dia dibawa ke psikiater gitu, pokoknya ke dunia anak yang berkaitan dengan psikolog gitu. Dia dibawa ke sana, dia diterapi, dia ditanyain banyak hal tentang apa yang pernah terjadi dalam dirinya si Joshua ini. Sampai pada saat itu si dokternya itu pinter dia mengendalikan emosinya si Joshua ini, sampai pada akhirnya Joshua terbuka dengan si dokter itu, dan dokter itu menyampaikan ke orang tuanya Joshua. Nah di situ orang tua Joshua-nya langsung bener-bener kayak nggak terima dengan terjadian itu. Terus juga dia ternyata divisum juga. Terus sampai pada akhirnya si pelaku ini diusut tuh sama orang tuanya Joshua ini. Diusut pokoknya sampai, karena dia umurnya udah 16 tahun, otomatis kan dia udah dapat penanganan hukum lah ya. Nah udah tuh kan, singkat cerita nih dia udah terhindar dari orang yang kayak begitu. Nah terus orang tuanya itu
langsung mengambil tindakan untuk pindah. Jadi pindahlah orang tua Joshua ini ke perumahan atau ke komplek gitu, yang menurut dia tuh pergaulan anak-anaknya masih bisa dijangkau, masih bisa dipantau gitu dengan orang tuanya dia. Nah udah tuh kan, pindahlah dia ke rumah klaster yang sampai saat ini dia dibesarkan di sana gitu. Nah terus, nah di situ tuh si si Joshua ini pas SMP tuh udah pindah ke rumah itu, dia udah di SMP, udah mulai dia percaya diri lagi, dia udah mulai berani dan udah mulai nggak takut ketemu dengan banyak orang, sampai suatu ketika dia masuk ke sekolahan yang menurut dia tuh sekolahan favoritnya dia waktu di SD gitu. Jadi dia pengen banget masuk ke sana karena itu adalah salah satu impiannya dia. Tapi ketika dia masuk di SMP itu, dia merasakan ada keanehan dalam dirinya dia. Ada keanehan dalam dirinya dia, dia tuh kayak nyaman dipeluk sama orang. Ini terjadi ketika dia pas diperlakukan kayak gitu sama teman mainnya kemarin, karena dipeluk. Karena walaupun dia merasa kesakitan, tapi pas dia dipeluk itu dia ngerasa nyaman. Nah itu yang membuat itu kayak otaknya itu sugestinya adalah ketika dia pelukan sama orang itu akan memberikan kenyamanan buat dia. Itu yang pertama. Jadi dia nggak takut lagi sama cowok. Dia berteman dengan siapapun, dia berteman dengan cewek, dia berteman dengan cowok, dan bahkan juga waktu itu dia pernah menjalin hubungan dengan cewek juga gitu. Sampai dia beberapa tahun tuh dia berhubungan dengan cewek. Terus tapi dia itu tuh kayak penasaran dengan pelukan cowok itu kayak gimana gitu. Nah dia tuh SMP tuh udah mulai nakal. Dia udah udah berbaur. Terus dia udah pacaran ngikutin teman-temannya yang mungkin segeng sama dia itu tuh pacaran semua. Jadi dia ikutan pacaran juga. Cuman dia itu tuh masih kepikiran dengan bagaimana pelukan dengan cowok yang bikin dia itu nyaman gitu. Karena orang tuanya, si bapaknya ini tuh dia kan terlalu sibuk dengan kerjaan, ditambah juga bapaknya itu suka suka mukul dia gitu, suka marah, suka bentak-bentak gitu. Jadi dia nggak nyaman ketika berbicara ataupun dikasih pelukan sama orang tuanya tuh dia kurang nyaman gitu. Nah sampai pada suatu hari adalah satu katanya sih temannya dia juga sih, temen di sekolahan itu, yang menurut dia tuh pas dia cerita ya, dia ganteng banget kak, kata gitu. Dia ganteng banget kak, jadinya aku ketika melihat dia tuh kayak seneng aja gitu. Makanya aku jadi mempertanyakan diri aku sendiri, kenapa aku bisa tiba-tiba menyukai orang yang sama jenisnya dengan aku, kata dia gitu. Nah dia paham dengan itu semua, sehingga pada saat itu dia mempertanyakan itu, kenapa gue jadi suka sama si Ono ya gitu kan. Terus sampailah suatu hari ketemulah dia tuh di suatu momen di mana pada saat itu semua siswa itu berkumpul. Dan kebetulan orang yang dia sukai ini dia kakak kelas. Cuman pas ketemu itu, pas seleksi. Jadi pas seleksi anggota OSIS baru kalau nggak salah. Jadi kelas 7 dan kelas 8 katanya dulu tuh diseleksi. Karena kebetulan si postur tubuhnya si Joshua yang mantep lah Joshua ini. Jadi dia dipilih lah menjadi kandidat gitu. Dia dipilih menjadi kandidat anggota OSIS, dan yang milih itu adalah orang yang dia suka. Nah dia senang ditunjuk. Terus sampai suatu waktu ternyata dia punya kesempatan untuk megang tangan si cowok ini gitu. Dia udah merasakan kenyamanan ketika bersentuhan dengan cowok. Ketika dia dipeluk sama cowok, dia udah merasakan kenyamanan itu. Apalagi ketika cowok tongkrongan temannya dia itu suka meluk, suka rangkul dia gitu kan. Jadi dia ngerasa nyaman diperlakukan seperti itu. Sampai suatu waktu pas mau pulang sekolah. Jadi tuh si orang yang dia suka ini, Mr. X inilah, si X ini dia bawa motor. Dan si Joshua ini kan kadang dia jalan kaki, kadang dia dijemput sama yang jagain rumah gitu, karena orang tuanya sibuk. Jadi ada penjaga rumahnya.
kadang dijemput kadang enggak gitu. Kalau misalkan penjaga rumahnya ngejemput ya dia pulang pakai motor, tapi kalau enggak ya dia pulang jalan kaki karena dia berada di lingkungan komplek yang aman gitu loh. Jadi jalan kaki pun juga nggak apa-apa gitu. Jalan kaki lah dia pulang. Pas mau jalan kaki itu dia berselisih dengan si kakak X ini, si X ini. Nah pas dia sadar dia nyapa. Jadi si X ini tuh cuek aja gitu, maksudnya kayak bodo amat lah karena emang banyak juga kan siswa lain tuh pada jalan kaki. Nah si Joshua ini tuh kayak manggil gitu, "Kak mau pulang," kata gitu. Terus dia notice tuh kan, "Oh iya pulang Jos, lu pulang jalan kaki?" "Iya Kak, rumah lu di mana?" Rumah gua di sana Bang," kata gitu. Awalnya dia panggil Kak, sekarang panggil Bang. Rumahku di sana Bang, kata gitu. Ya udah bareng sama gua juga di luar sana. Ternyata rumahnya berdekatan, satu komplek lah mereka tuh. Nah udah tuh kan, itu kesempatan pertama dia untuk bisa barengan sama si X ini. Cakep tahu ketika waktu itu dikasih lihat juga si X ini. Nah terus udah tuh kan, pas dia itu pertama kali dia diboncengin sama si X ini, itu bener-bener kayak katanya sih ya, ini lebih jatuh cinta banget daripada pas aku sama cewek aku, kata dia gitu. Jadi tuh perasaan aku tuh deg-degannya itu lebih berasa ketika sama si X ini daripada sama pacar aku sendiri Kak. Dia cerita kayak gitu sama aku. Udah tuh kan, singkat cerita itu hari pertamanya dia diboncengin. Dia cerita tuh, "Lu kalau misalkan sore kemana aja," kata gitu, "di rumah aja atau main kemana gitu." Terus si Joshua bilang, "Di rumah aja sih Bang, kalau misalkan sore mah paling main games di rumah, main PS, kalau enggak nonton TV, ya kalau mau keluar ya paling jajan gitu." "Ya udah lu ntar ikut sama gua dah ke lapangan." "Ke lapangan mana Bang?" "Udah ikut main bola sama gua," kata gitu. Diajak main bola karena si Joshua itu emang cowok gitu loh. Jadi diajak main bola juga ya hayu aja gitu kan. Kata si Joshua, boleh lah sore main bola lah Bang," kata gitu. "Ya udah ntar gua ajakin," katanya. Udah tuh kan, bener dong, sore itu beneran dia diajak. Dia udah ganti baju kan, kata dia makin cakep dong dia. Katanya masih makin cakep banget. Gue makin jatuh cinta lah sama si Ek ini Bang, katanya gitu. Nah gue udah siap-siap tuh, udah pakai jersey, udah ready lah tuh kan. Pas dia keluar, "Ayo gas," kata gitu. Udah dia bawa motor dan si ini diboncengin sama dia. Udah tuh kan, dikenalin sama temen-temennya, temen-temen tongkrongan main bolanya dia gitu. Udah kan, guys, ini si Joshua mau gabung sama kita. Udah, dia sama kok sekolahan sama kita gitu. "Oh iya, salam kenal." Teman-temannya baik-baik semua dan bener-bener kayak ngerangkul banget walaupun dia baru pertama kali gabung gitu. Diajak main tuh kan, ternyata Joshua itu jago main bola. Si X ini juga seneng ketika si Joshua main bola. Akhirnya dia sering diajak main, pokoknya seminggu tuh 2 kali sampai 3 kali. Pokoknya setiap sore dia selalu datang tuh ke rumahnya si Joshua untuk ngajak main bola. Udah kan, di situ tuh udah berjalan kurang lebih 1 bulan. Pertemanan mereka tuh 1 bulan kurang lebih udah berjalan. Akhirnya si Mr. X ini waktu itu ngajak si Joshua ini main ke rumahnya. Ini baru pertama kali dia main ke rumahnya Joshua. Biasanya kan si X ini yang main ke rumah Joshua kan. Sekarang si Joshua yang main ke rumah si X. Nah waktu itu pulang main bola, jadi dia bilang sama ibunya kalau misalkan nanti pulangnya main ke rumah temen dulu. Jadi pulangnya paling nanti pas jam 8 malam gitu. Nah kebetulan pada saat itu hujan gede banget, kayak bener-bener nggak bisa ditempuh gitu loh. Mau jalan pulang jalan kaki, hujannya masih gede gitu. Jadi dia masih di dalam rumahnya si X ini. Di situ si X pakai kaos oblong, jadi keteknya yang kelihatan itu. Terus dia pakai celana pendek warna hitam. Seksi banget, kata dia, menggoda banget. Dan nggak tahu kenapa Joshua itu tuh mulai mencari keindahan dari tubuhnya si X ini. Dan di situ dulu dia sebenarnya sadar, kata dia, kenapa sih gue kayak gini gitu? Kenapa gue jadi merhatiin dia mulu gitu? Kenapa gue jadi salting ketika diliatin? Padahal si Mr. X ini tuh biasa aja ke dia, maksudnya kayak nggak yang kayak gimana, bahkan kayak ngerangkul, meluk itu belum pernah. Tapi ketika dia
Nah, tapi ketika dia duduk bersebelahan atau duduknya berseberangan, itu si Joshua itu menahan diri untuk gak teriak, ngerti gak sih, kayak salting gitu loh, diliatin cowok cakep gitu loh. Padahal Joshua ini cakep juga gitu. Nah udah tuh kan, sampai pada saat itu dia mulai beranikan diri untuk kayak megang tangan, kayak apa sih namanya tuh, kayak caper-caper aja gitu. Si Joshua ini caper aja gitu ke si X ini. Terus nggak lama kemudian tuh hujannya makin lama makin gede kan. Akhirnya Joshua ini dibawa ke kamar, kata dia, gue ngantuk Jos, kayaknya lu nggak bisa pulang dah. Udah lu nanti kabarin aja ke orang tua lu nggak usah pulang, nginep di tempat gue aja. Lagian udah tahu kan, udah izin. Udah sih, tapi gue nggak izin nginep bang. Udah nggak apa-apa, gampang, kata gitu. Udah tuh kan, akhirnya dia dibawa ke kamar. Karena kebetulan kamarnya itu ada di lantai 2. Jadi rumahnya itu tuh bertingkat. Jadi lantai 1, lantai 2. Lantai 2 tuh ruang tamu, dapur dan lain sebagainya. Ada kamar itunya juga. Terus lantai 2 itu tuh kamar-kamar keluarganya dia gitu. Ada adiknya, ada kakaknya, ada keluarganya, bapak sama ibunya, ada neneknya juga. Terus kata dia, udah lu masuk aja ke kamar, udah nggak apa-apa. Pas sudah masuk ke kamar, di situ kamarnya bener-bener kayak kamar cowok, tapi rapi gitu. Cowok tapi rapi. Terus Joshua izin, gue buka pintu jendela boleh nggak bang? Boleh, lo buka aja jendela gitu. Dibuka jendelanya, karena hujan kan, posisinya hujan. Di situ tuh bener-bener kayak adem banget. Terus ngelihat rintik-rintik hujan yang bener-bener kayak bikin suasana itu makin syahdu. Tiba-tiba dari belakang itu badannya si X ini tiba-tiba mendekat ke badannya si Joshua katanya. Nah pas mendekat itu Joshua kan ngaceng anaknya. Ketika kayak gitu dia merasa kayak, wah si X ini bakalan meluk gua nih gitu kan. Terus dia beneran lama di bagian belakangnya ini, tapi tangannya itu tuh kayak megang jendela gitu loh. Lu ngeliatin apaan? Kata gitu. Enggak ngeliatin apa-apa. Terus beneran, nah si Joshua itu kayak ngerasa, aduh cendolannya dia tuh berasa ke dia. Dan itu tuh bikin dia traveling gitu loh, kemana-mana tuh pikirannya dia gitu kan. Udah tuh kan, Joshua bilang kayak, seru ya, rumah lu ada tingkat, ada atapnya gitu. Maksudnya maksudnya rumah lu ada rooftopnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu bisa nyantai malam-malam, lu enak banget bang, bisa duduk sambil gitaran di depan ini gitu. Rumah gua mah gak ada rooftopnya, kata gitu. Ya udah lu bikin rooftopnya juga, ntar biar bisa lu bikin santai-santai di depan gitu. Ya ntar deh gue bilang sama bapak sama ibu gue gitu. Ya udah, lo mau tidur di sini kan? Ya udah lo tidur aja ya. Lu ntar ambil aja kain di situ, ada selimut gitu. Udah tuh kan, dia tidur duluan ternyata si X ini. Dia tidur duluan, di situ dia canggung. Kan tempat tidurnya tuh kasurnya kan satu doang. Khusus untuk satu anak doang. Kan kamarnya juga nggak begitu besar gitu. Nah di bawah itu ada karpet. Terus ada bantal juga sih di bawah. Terus di atas juga si X ini udah tidur. Nah tadi dia nggak nawarin tidur di atas kan. Jadi si Joshua ini kayak mungkin mikir kayak, ngapain gue tidur di atas, takutnya bikin dia gak nyaman gitu kan. Mulailah dia mau tidur di bawah. Tiba-tiba si X ini bilang kayak gini, udah lu tidur di sini aja di samping gue. Cus, dia tidur berdua. Joshua ini bener-bener kayak salting. Dia malu, tapi dia pengen. Akhirnya dia tidur, bener-bener kayak pelan-pelan banget. Terus dia ngambil selimut yang ada di pinggir tempat tidur itu. Kata dia, udah lo gak usah pakai selimut itu, pakai selimut yang gue pakai aja. Dia pakai dan mereka tuh selimutan berdua. Terus dia bilang kayak gini, biasanya teman-teman gue tuh pada nginep di sini. Cuman kalau misalkan hujan kayak gini, mungkin mereka nggak pada kesini. Dan lu jangan kaget ya kalau misalkan gue nanti ada yang ngerokok, ada yang main-main kartu gitu dan segala macam. Lu nggak usah kaget ya, mereka mah pada main kayak gitu. Tapi kalau gue mah nggak yang kayak minum-minuman dari lain. Gue cuma ngerokok doang sih ya. Lu ngerokok nggak? Boleh sih bang, tapi gue nggak dibolehin ngerokok sih sebenarnya. Cuman kalau di luar ya nggak apa-apa. Ya udah, kita ngerokok dulu aja gimana? Emang abang ada rokok? Ada. Bentar, gue ambilin. Gue punya. Kemarin gue ada nyimpan rokok di sini. Akhirnya mereka ngerokok bareng. Terus dia bilang, lu beneran bisa ngerokok nggak sih? Bisa bang, gue pernah ngerokok juga soalnya.
pas mereka asikan ngerokok kayak gitu, tiba-tiba pintu kamarnya dia diketok, tek 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 gitu kan. Kayak, "Kak, kamu udah tidur, Kak?" "Kenapa?" Itu dipanggil sama ibu, katanya ada tamu di bawah. "Ada tamu? Siapa?" "Gak tahu. Kakak sama siapa di dalam?" "Ini sama teman. Kayaknya itu tuh orang tua temennya kakak dah. Coba lihat dulu ke bawah." Terus udah tuh kan, Joshua sebenarnya udah seneng banget mau nginep ya. Ternyata orang tuanya ngejemput dia. Orang tuanya pulang kerja pas ngelihat anaknya nggak ada di rumah. Terus pas ditanya, mungkin dia udah izin, cuman kan udah tahu izinnya cuma main doang gitu, nggak nginep. Akhirnya dijemput sama si ibunya ini. Terus akhirnya si Joshua ini nggak bisa nginep. Terus kata ibunya gini, "Kok bawa asap rokok? Lu ngerokok ya? Kamu ngerokok ya, Nak?" Gitu. "Enggak kok, Bu, aku nggak ngerokok. Cuman iya di dalam tadi pada ngerokok teman-teman, aku enggak," gitu. "Bohong," gitu kan. "Kamu jangan ngerokok ah." Nah dari situ tuh ibunya jadi nggak suka kalau temenan sama orang yang ngerokok, takutnya ke bawah-bawah gitu. Nah di situ tuh ya, ketika mau main lagi tuh ya, mau izin main ke rumahnya si X ini, ibunya suka ngelarang kayak, nggak usah main sama dia. Kalau ngerokok mah, kamu mau ngerokok mau jadi apa kamu gitu kan. "Enggak, aku nggak ngerokok kok, cuma main bola doang," kata si Joshua gitu. "Lagian juga aku temennya cuma dia doang, Bu. Di sini teman sekolah aku pada jauh-jauh semua rumahnya. Lagian aku nggak dibolehin bawa motor juga jauh-jauh." "Ya udah, Ibu bolehin kamu main, tapi jangan sampai main rokok lagi kayak kemarin. Bapak kamu tuh marah-marah sama Ibu." "Iya, aku nggak bakal ngerokok lagi." Udah tuh kan, si Joshua habis-habisan diomelin sama orang tuanya. Terus pas ketemu di sekolahan, si X ini tuh kan dia kalau di sekolahnya biasa aja ya, maksudnya dia kan gak pacaran juga. Jadi ketika di sekolahnya ya udah cuek-cuek baik gitu. Cuman kayak kalau ketemu di kantin dia bilang kayak ini, "Gimana Jos, lu diomelin ya di rumah ya? Sorry ya, gara-gara gue kemarin lu jadi diomelin." "Santai aja bang, santai, nggak apa-apa. Lu jadi nggak boleh main sama gue lagi?" Boleh, kata siapa nggak boleh? Kirain gue lu dilarang mainnya." "Enggak, santai aja kali. Yaudah ntar kita main bola lagi ya." Oke.